Pernah nggak sih ngerasa kalimat yang kamu tulis itu udah benar, tapi kok rasanya agak hambar ya? Kayak ada yang kurang gitu? Nah, di sini kita bakal bongkar satu rahasia kecil yang bisa bikin tulisan kamu dari yang biasa aja jadi luar biasa. Yuk kita mulai? Oke, pertama-tama ayo kita bedah dulu apa sih bedanya kalimat yang polos sama kalimat yang jauh lebih keren. Coba deh, pernah nggak kamu ngerasa kalimatmu tuh ya gitu-gitu aja, kurang detail atau kesannya agak kering? Tenang, ini masalah umum kok, dan solusinya gampang banget. Coba lihat kalimat ini ya. She sings atau dia bernyanyi. Bener nggak kalimat ini? Yap, bener banget 100%. Secara tata bahasa, nggak ada yang salah. Tapi, informasinya kurang dalam kan? Kita nggak tahu apa-apa lagi selain fakta bahwa dia bernyanyi. Nah, sekarang coba kita sulap dikit. Cuma nambahin satu kata aja, happily, dan boom, kalimatnya jadi hidup. She sings happily, atau dia bernyanyi dengan gembira. Kita langsung kebayangkan gimana ekspresinya pas nyanyi? Keren ya, satu kata kecil tapi efeknya gede banget. Nah, kata ajaib yang barusan kita pakai itulah bintang utama kita hari ini, namanya adverb. Jadi apa sih adverb itu? Gampangnya gini, adverb atau kata keterangan itu tugasnya ngasih rasa atau detail ke kata lain. Entah itu kata kerja, kata sifat, atau bahkan adverb lainnya. Anggap aja adverb ini kayak detektif yang selalu nanya, gimana caranya? Kapan kejadiannya, di mana lokasinya, dan seberapa sering sih? Biar gampang, bayangin aja ada 5 jenis adverb ini kayak toolkit super canggih buat bikin kalimatmu jadi kece. Yuk, kita bongkar satu-satu isinya. Oke, alat pertama namanya adverb of manner. Alat ini fungsinya buat jawab pertanyaan, bagaimana? Jadi ini menjelasin cara sesuatu itu dilakuin. Contohnya nih, kata-kata kayak quickly, slowly, carefully, cepat, lambat, hati-hati. Jadi kalau kita bilang, she speaks slowly, kita jadi langsung dapat gambaran, oh cara dia ngomong tuh pelan-pelan. Detailnya jadi dapat banget kan? Lanjut ke alat kedua, adverb of time. Nah ini dari namanya aja udah jelas banget ya. Tugasnya menjawab pertanyaan, kapan? Kata-kata kayak now, sekarang, today, hari ini, atau yesterday, kemarin. Simple kan? Di kalimat we met yesterday, informasinya jadi presisi banget. Kita langsung tahu kejadiannya kapan. Nggak ngambang lagi. Oke, yang ketiga ada adverb of place. Ini juga gampang banget ditebak. Tugasnya ya cuma satu, jawab pertanyaan di mana buat nunjukin lokasi. Misalnya kata here, there, inside, di sini, di sana, di dalam. Jadi kalau ada kalimat, the students are here, kita nggak perlu nebak-nebak lagi mereka di mana. Jelas dan langsung ke intinya. Alat kita yang keempat adalah adverb of frequency. Nah, ini yang kita pakai buat ngasih tahu seberapa sering sih sebuah aksi itu terjadi. Always, usually, sometimes, selalu, biasanya, kadang-kadang. Wah, ini sih kata-kata yang kita pakai tiap hari ya. Contohnya, I always wake up early. Seberapa sering saya bangun pagi? Selalu. Adverb ini langsung ngasih gambaran soal kebiasaan atau rutinitas. Dan alat pamungkas kita nomor 5, adverb of degree. Nah, yang ini agak spesial nih. Tugasnya itu buat naikin level atau ngasih penekanan ke kata lain. Jadi dia jawab pertanyaan seberapa. Coba lihat kata very, too, atau quite. Sangat, terlalu, cukup. Dalam contoh, she is very smart. Kata very ini bikin kata smart jadi lebih kuat. Dia bukan cuma pinter, tapi sangat pinter. Penekanannya jadi kerasa banget. Oke, ini bagian penting. Sering banget orang ketukar antara dua hal ini. Jadi, ayo kita pastikan kita nggak salah lagi bedain mana adjektif dan mana adverb. Coba perhatiin polanya deh. Banyak banget adverb itu cuma nambahin li di belakang adjektifnya. Careful jadi carefully, slow jadi slowly. Tapi, yang paling penting itu bukan cuma bentuknya, tapi tugasnya. Ingat ini, adjektif itu ngejelasin benda. Adverb ngejelasin kegiatan atau kata kerja. Contoh ya, di kalimat she is happy, kata happy ini ngejelasin siapa? Jelas ngejelasin she kan? Nah, she itu kata benda, makanya happy di sini adalah sebuah adjective. Nah, sekarang bandingin sama yang ini. She sings happily. Coba tanya lagi, happily ini ngejelasin siapa? Apa ngejelasin she? Bukan kan? Happily ini ngejelasin gimana cara dia bernyanyi. Dia bernyanyi dengan gembira.
Nah, karena dia ngejelasin sings, sebuah kata kerja, maka happily adalah adverb. Ini dia beda kuncinya, jangan sampai ketukar. Nah, itu dia rahasianya kebongkar. Jadi adverb itu benar-benar kunci buat naikin level kalimat kita. Dari yang tadinya cuma bener doang, jadi kalimat yang hidup, penuh warna, dan benar-benar deskriptif. Oke, jadi kita simpulkan lagi ya poin-poin utamanya. 1. Adverb itu tugasnya ngasih detail ke kata kerja, kata sifat, atau adverb lain. 2. Ada 5 jenis adverb yang masing-masing jawab pertanyaan berbeda-beda buat nambahin detail itu. Dan 3, yang paling penting, pakai adverb bikin kalimat kita jadi super jelas dan kaya makna. Nggak datar lagi. Sekarang giliran kamu. Setelah kenalan sama 5 alat super ini, pertanyaannya gampang. Adverb mana nih yang bakal kamu pakai pertama kali buat bikin kalimatmu jadi makin keren? Coba deh, langsung dipraktekin.